Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 dengan anggota saya sendiri, Nurma Fauzia Fitriani, kemudian ada Desi Komalasari, Elsie Dwitiani, dan Suci Ramadina Nasti. Nah, kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Suci. Suci, silakan. Terima kasih Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suci Ramadina Nasti dengan NIM 1802175. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian model STAD, ciri model STAD, serta orientasi model pembelajaran STAD. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian model STAD atau model Student Teams Achievement Divisions. Model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang di dalamnya ada beberapa kelompok kecil peserta didik dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Menurut Slavin, pada model pembelajaran ini peserta didik dibagi ke dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang peserta didik yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku yang berbeda-beda. Nah, pada model pembelajaran ini, peserta didik saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna memperoleh prestasi yang maksimal. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa model ini terdiri dari peserta didik dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi membantu peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan akademik yang rendah. Jadi mereka semua saling menguasai materi yang diberikan oleh guru. Nah, tugas guru sendiri itu memastikan bahwa semua anggota tim belajar itu menguasai pelajaran. Selanjutnya, semua peserta didik mengerjakan kuis mengenai materi tersebut secara mandiri. Nah, selanjutnya, Nurma. Selanjutnya adalah ciri-ciri model STAD. Yang pertama, siswa dalam kelompok diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru, beserta mencari pemecahannya. Yang kedua, kelompok yang diberikan merupakan kelompok heterogen. Nah, kelompok heterogen ini dilihat dari kemampuan akademik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kriteria kelompok heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis kelamin, suku, maupun ras. Nah, yang keempat, ciri yang keempat itu penghargaan yang diberikan oleh guru lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi pada siswa. Selanjutnya, Nurma. Sekarang orientasi mengajar pada model pembelajaran STAD. Model pembelajaran ini berorientasi pada kerja tim. Siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas, dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, gagasan utama dalam model ini adalah untuk memotivasi para siswa, untuk mendorong dan membantu satu sama lain agar menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang B ada B model mengajar. Yang pertama itu ada sintaks. Nah, fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi, guru di sini yaitu menyampaikan tujuan dari pembelajaran serta memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Fase kedua yaitu penyajian informasi. Nah, penyajian informasi di sini yaitu seperti guru itu menyampaikan materi dari pembelajaran. Tingkah laku siswa di sini yaitu mendengarkan penyajian materi pelajaran. Fase ketiga yaitu pembagian kelompok secara heterogen. Nah, guru di sini membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa secara heterogen, yaitu tidak melihat perbedaan jenis kelamin, prestasi, suku, ras, dan sebagainya.
Fase keempat yaitu membimbing kelompok. Jadi guru di sini membimbing kelompok, membantu jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau guru mendampingi dan berkeliling memantau aktivitas siswa di dalam kelompok. Fase kelima yaitu guru memberikan evaluasi serta penguatan mengenai materi yang ditugaskan kepada siswa. Evaluasi berjalannya proses diskusi dan sebagainya. Proses keenam ada reward atau memberikan penghargaan. Bisa diberikan kepada kelompok terbaik serta apresiasi untuk semua kelompok yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial ini yang terdapat dalam model ini adalah kerjasama dalam kelompok. Siswa saling membantu dalam menguasai materi yang diberikan oleh guru. Nah, dari situ akan terbentuk rasa tanggung jawab bersama-sama untuk memperoleh prestasi kelompok terbaik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Desi. Silakan Desi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip reaksi model. Prinsip reaksi model menggambarkan perilaku guru terhadap siswa ketika berlangsungnya proses pembelajaran, memfasilitasi siswa dalam meningkatkan keterampilan kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif ini, tipe STAD adalah guru bertindak sebagai fasilitator, menjelaskan aturan yang berlaku dalam pembelajaran dan mengelompokkan siswa secara heterogen. Seorang guru juga bertindak sebagai konselor. Nah, dalam proses diskusi, guru mendampingi dan berkeliling memantau aktivitas siswa dalam kelompok dan memberikan bimbingan. Nah, setelah selesai diskusi, guru mengecek kemampuan siswa dengan memberikan pertanyaan. Setelah itu, guru memberikan klarifikasi atau hasil dari diskusi tim. Nah, yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung terdiri atas materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, lembar pengamatan siswa atau angket juga dibutuhkan dalam mendukung model pembelajaran ini. Lingkungan fisik maupun ruang kelas yang bersih dan nyaman, ketersediaan sarana dan prasarana berupa meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Selain itu, guru harus mempersiapkan instrumen kuis individual. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsie. Selanjutnya ada penerapan model STAD. Nah, model pembelajaran ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif di mana siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil secara heterogen. Model pembelajaran STAD ini cocok diterapkan. Elsie, maaf, bisa lebih kencang suaranya? Bisa lebih nyaring? Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Model pembelajaran STAD ini cocok diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran tematik di kelas rendah, karena mengutamakan peran serta peserta didik yang berinisiatif sendiri dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada dampak instruksional dan penyerta. Jadi siswa akan belajar lebih aktif, tekun, disiplin, dan dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya, sehingga menambah percaya diri untuk mengemukakan pendapat mengemukakan hasil diskusinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini satuan pembelajarannya yaitu untuk SD dan MI kelas 4 semester 2, materi pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran di sini, dengan mendiskusikan bahan ajar secara berkelompok, siswa dapat
mendefinisikan pengertian masalah sosial. Siswa dapat mengidentifikasi 2 contoh masalah sosial di lingkungan setempat. Yang keempat, yaitu siswa dapat menganalisis 2 penyebab kenakalan remaja. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan 3 upaya mengatasi kenakalan remaja. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini pertama, pembukaan. Siswa dan guru berdoa bersama-sama dan mengabsen siswa. Yang kedua yaitu guru melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. Nah, pada kegiatan inti, yang pertama, guru memberikan bahan ajar untuk didiskusikan mengenai masalah sosial. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-6 orang secara heterogen. Yang ketiga itu guru membimbing siswa untuk berdiskusi dalam kelompoknya dan mengarahkan siswa yang mempunyai kemampuan akademiknya yang lebih tinggi untuk menjelaskan kepada anggota lainnya sehingga seluruh anggota kelompok mengerti. Yang keempat, guru memotivasi siswa kepada semua siswa bahwa mereka harus belajar dalam kelompoknya untuk menguasai materi tersebut agar siswa dapat memahaminya. Yang kelima yaitu guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-masing dan guru memberikan LKS atau lembar kerja siswa. Yang keenam yaitu guru mengevaluasi hasil kerja siswa untuk memperoleh nilai kelompok dan nilai kemajuan individu. Yang terakhir yaitu guru memberikan reward atau hadiah kepada siswa dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Kegiatan penutupnya itu pertama siswa dan guru bertanya tentang materi yang telah dipelajari selama pertemuan. Yang kedua, guru memberikan pengetahuan kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Nah, di sini ada sistem penilaiannya. Pertama, penilaian sikap, yaitu berupa perubahan tingkah laku, tingkat kepercayaan diri dan kerjasama, dan penilaian pengetahuan. Yang kedua, instrumen tes tertulis. Penilaian kemampuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu instrumen observasi kemampuan berpendapat. Sekian pemaparan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman, pematerian dari kelompok 4 telah selesai dilaksanakan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan pada, siapa itu? Kan dari penjelasan tadi kan kita bisa lihat ini tuh cocoknya untuk ke SD di kelas tinggi. Nah, kalau untuk kelas rendahnya, apakah itu akan cocok? Apakah akan berjalan dengan efektif kalau kita menggunakan metode yang ini gitu? Terima kasih. Ya, sebentar, di mana ya? Ya, izin menjawab, Fada. Jadi tadi itu sudah dijelaskan juga di slide-nya siapa ya tadi? Elsie ya kalau nggak salah. Nah, ini tuh cocok juga diterapkan di kelas rendah karena mengutamakan peran serta peserta didik yang berinisiatif sendiri. Nah, jadi di kelas rendah juga cocok, tetapi harus ada bimbingan dari gurunya. Jadi nggak digitukan aja gitu loh, ya, seperti itu. Jadi tetap harus ada pengawasan. Barangkali yang mau menambahkan? Iya, silakan. Izin menambahkan. Ya. Nah, kan di sini juga guru sebagai konselor akademik, yaitu jadi guru bisa mendampingi siswanya di saat proses diskusi itu. Jadi gurunya tidak dibiarkan begitu saja anak didiknya gitu. Betul. Bagaimana, Fada? Oke, makasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman atau barangkali yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada. Kalau nggak ada, dikembalikan ke Ibu Neneng. Sudah ditutup? Sekian diskusi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok STAD. Kita berikan apresiasi. Ya, terima kasih. Baiklah. Ini kalau berbicara kooperatif memang selalu menarik, begitu ya. Dan banyak sekali yang bisa kita bahas karena memang tipe-tipe di dalam cooperative learning itu banyak sekali. Nah, untuk STAD sebenarnya mungkin ya tanpa kita sadari, ketika teman-teman melakukan pembelajaran di kelas, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai guru, misalnya praktikan teman-teman di sekolah, mungkin sebenarnya teman-teman sudah mempraktikkan STAD, tapi tidak tahu namanya apa gitu ya. Karena ya seperti teman-teman melakukan pembelajaran berkelompok gitu ya. Kan teman-teman membuat kelompok begitu ya. Kemudian ada interaksi di dalamnya, kemudian siswa presentasi, siswa harus aktif dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah kita praktikan namun kita belum tahu itu namanya STAD gitu ya. Jadi ya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa memang dalam cooperative learning kita cenderung belajar secara berkelompok gitu. Nah, untuk STAD ini ya tadi ya sinteksnya sudah dijelaskan. Mungkin nanti bila teman-teman melakukan pembelajaran secara berkelompok ya di sekolah dasar, bisa lebih tertib melakukannya misalnya. Jadi jangan hanya misalnya ayo buat kelompok, kerjakan, yuk yang sudah presentasi yuk gitu. Tapi sekarang kan sudah tahu oh saya bisa mempraktikkan STAD gitu agar nanti ketika anak-anak aktif berinteraksi begitu ya, jadi jelas koridornya. Mungkin itu bisa kita aplikasikan. Ya sebenarnya ya itu tadi ya, mungkin secara tidak sadar karena kita tidak tahu judulnya, kita sudah mempraktikkan STAD gitu ya. Nah, kemudian untuk di lesson plan ya di RPP teman-teman, saya sarankan ya untuk semuanya, untuk kita semua akan lebih apa ya enak dilihat mungkinnya atau nyaman ketika kita membaca RPP itu aktivitas siswa yang terlihat mendominasi gitu lebih banyak. Jadi sudut pandangnya adalah siswa. Jadi tidak guru melakukan evaluasi atau guru menyampaikan guru membagi kelompok, guru melakukan ceramah, guru meminta siswa untuk maju ke depan, tidak, tapi siswa, misalnya ya, siswa melakukan tugas secara berkelompok dengan bimbingan guru, misalnya ya. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya setelah diminta oleh guru, misalnya ya. Jadi sudut pandangnya siswa, gitu. Jadi memang oh di situ akan terlihat aktivitas siswanya seperti apa. Padahal ya kegiatannya sama saja ya. Kalau guru membuat kelompok kan pasti siswanya berkelompok gitu ya. Guru meminta siswa untuk presentasi ya pasti siswanya presentasi begitu kan. Tapi sudut pandangnya kita ubah gitu. Jadi siswanya yang kita tonjolkan di lesson plan itu. Hanya sekadar saran saja. Baik, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok mind mapping. Siapa kelompok mind mapping? Gina, Bu. Silakan Zuyina. Saya, Bu. Silakan. Siapa yang mau share screen? Widya atau Zuyina? Silakan. Saya senang ya ini
bahan presentasinya itu menarik. Hampir semua kelompok itu menarik-menarik ya. Template-nya bagus-bagus. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Nining atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Zuina Janah dengan NIM 1801453. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Dwi Anggreni Pujalestari. Hai Dwi. Hai. Kemudian ada Widya Sulistia. Hai Widya. Hai. Oke, kami dari kelompok 10, kelompok terakhir penutupan. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai model pembelajaran mind mapping. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita kenalan dulu ke model mind mapping ini. Jadi, mind mapping ini biasa kita sebut sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Yang tujuannya itu merupakan suatu cara mencatat materi pelajaran yang tujuannya untuk memudahkan siswa belajar. Nah, mind mapping ini merupakan bagian dari active learning, teman-teman, yaitu suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan masalah, atau mengkorelasikan apa yang mereka pelajari ke dalam masalah di kehidupan mereka. Nah, dengan belajar active learning ini, siswa diajak turut serta dalam semua proses pembelajaran, baik mental maupun fisik. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar sini. Ini adalah contoh sedikit gambaran mengenai mind mapping ya. Jadi mind mapping ini terdiri dari topik yang di dalamnya itu ada main point, kemudian di dalam main point itu ada sub-sub point lagi. Jadi ada main point lagi. Terus dalam main point itu ada sub-point lagi. Karena namanya juga peta pikiran ya teman-teman. Jadi terdapat pemetaan gitu. Contohnya itu mungkin seperti ini ya. Misalkan kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan topiknya. Kemudian dalam perkembangbiakan tumbuhan itu, misalkan dalam main poinnya tuh ada perkembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Nah, itu main poinnya. Terus kemudian ada sub-sub poin lagi tuh. Dalam itu ada vegetatif buatan dalam sub-poinnya. Ada vegetatif alami. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa poin-poin lagi yang harus dianalisis seperti itu. Nah, kemudian ada model of teaching-nya, teman-teman. Di sini menurut Mel Silberman tahun 2009, itu prosedur mengajar model mind mapping itu terdapat beberapa langkah. Yaitu, yang pertama itu pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. Beberapanya mencangkup, yang pertama ada problem atau isu tentang ide-ide tindakan yang ada, atau ide-ide yang kita inginkan untuk menciptakan suatu ide-ide aksi, kemudian ada konsep atau kecakapan yang baru saja diajarkan, lalu ada penelitian yang harus direncanakan oleh siswa. Jadi di sini tuh poin-poin dari pemetaan pikirannya tuh nggak hanya materi aja ya, nggak hanya materi yang baru saja diajarkan, tetapi bisa ke penelitian yang akan direncanakan siswa, nanti dibuat mind mapping sendiri, kemudian bisa juga ide-ide atau sesuatu hal yang direncanakan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu konstruksikan lagi kelas atau peta pikiran yang sederhana, yang menggunakan warna, khayalan, atau simbol, seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya tidak monoton nanti si mind mapping-nya itu. Jadi nggak cuma garis-garis doang gitu. Kalau kan biasanya kan kotak-kotak gitu ya mind mapping. Mungkin bisa ditambahkan warna atau simbol-simbol tertentu biar lebih menarik siswa. Kemudian yang ketiga, berikanlah kertas, pena, atau sumber-sumber yang lain yang
bisa membantu peserta didik untuk membuat peta pikiran yang berwarna dan indah. Jadi supaya warnanya tidak menarik, kalau misalkan warnanya nggak menarik kan siswa juga males kan bacanya. Siswa juga, apalagi anak SD kan lagi sering-seringnya, senang-senangnya ngewarnai kan, seperti itu. Jadi untuk lebih enak juga dibacanya, menarik juga. Kemudian yang terakhir, ada berikanlah waktu yang banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan peta pikiran mereka. Jadi waktunya harus cukup, jangan disuruh bikin peta konsep, cuma dikasih waktu 5 menit. Jadi kan nggak ada waktu buat mereka mengembangkan pikiran-pikirannya. Atau menentukan peta-petanya nanti bakalan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ke sistem sosialnya. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat berdiskusi antara guru maupun siswa lainnya. Nah, guru ini membantu memantik kemampuan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Jadi, guru itu hanya memantik ya, teman-teman. Jadi, nanti si siswanya itu membuatnya sendiri. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Di sini guru itu berperan sebagai mentor, maksudnya yaitu guru mendorong dan membimbing siswa dalam penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Caranya yaitu menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. Nah, dengan metode mind mapping ini, siswa dapat meningkatkan daya ingat hingga 78%. Kenapa? Karena kan di sini kan hanya poin-poinnya tertentu. Jadi dalam poin-poin itu bisa membantu mengingat. Kalau misalkan di sini teman-teman mau merangkum juga kan hanya poin-poinnya tertentu. Sama di sini juga. Cuma mungkin beda gambarannya seperti itu. Selanjutnya ada sistem pendukung. Nah, pendukung dalam model ini adalah sesuatu yang akan membantu peserta didik membuat peta pikiran yang indah seperti kertas, pena, dan sumber-sumber belajar yang lain. Seperti itu teman-teman untuk model of teaching. Selanjutnya ada application of mind mapping atau penerapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Anggreni. Dipersilakan. Ya, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Anggreni Pujalestari dengan NIM 180459. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai application of mind mapping atau bagaimana cara penerapan pada model pembelajaran mind mapping. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknik pembelajaran mind mapping ini akan lebih menarik karena pembelajaran yang dilakukan siswa penuh dengan kebebasan. Siswa dapat menuliskan konsep apa saja yang dapat disimpan oleh otak. Seakan seperti sambil bermain gitu ya. Siswa pun dapat memperkaya konsep dan menggeneralisasikannya. Siswa dengan mudah menuliskan pengalaman apa saja yang pernah dijumpai di lingkungan sekitarnya. Dengan goresan dan tulisan yang warna-warni menambah daya tarik pembelajaran siswa sendiri gitu ya. Ketertarikan siswa ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, di samping itu pun dapat menumbuhkan daya ingat yang lebih lama. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mengerjakan soal-soal tes dengan baik dan prestasi hasil belajar pun akan meningkat gitu ya, mengalami peningkatan. Mind mapping ini akan lebih berhasil jika didukung dengan cooperative learning yang tepat sehingga keunggulan pembelajaran yang penulis sajikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembelajaran lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Karena kan pembelajaran mind mapping ini siswa diminta untuk lebih kreatif gitu ya, menuangkan isi-isi yang akan ditulisnya gitu ya dalam mind mapping tersebut. Kemudian yang kedua, kegiatan lebih berpusat pada siswa. Yang ketiga itu memiliki daya serap tinggi sehingga daya ingat siswa cukup lama. Selanjutnya,
Teh Juina, maaf ganti slide. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak instruksional dan penyertanya. Sini dampak instruksionalnya dari model pembelajaran mind mapping antara lain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian dapat meningkatkan semangat belajar siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian dampak penyerta dari model pembelajaran mind mapping antara lain dapat menimbulkan kerjasama antara siswa dengan siswa lainnya, sehingga meningkatkan hubungan dan kepercayaan dalam pembelajaran. Terus juga siswa dapat meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran, serta mampu memahami suatu konsep sederhana dalam suatu materi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini satuan pendidikannya yaitu SD atau MI. Kelas 5 semester 1 dengan tema ekosistem, yaitu tema 5. Selanjutnya subtemanya hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem, yaitu subtema 2. Alokasi waktunya 1 hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis yang benar. Yang kedua, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah peta pikiran atau mind mapping tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara benar. Yang ketiga, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Dan yang terakhir ada dengan mengenal tarian Turung Langgai, siswa mampu mempraktikkan beberapa gerakan tari disertai dengan profesi tari secara benar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan awalnya, guru mengucap salam, menanyakan kabar, lalu mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Dan guru memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, guru membuka diskusi tentang ekosistem. Kemudian, siswa mengamati gambar tentang berbagai jenis ekosistem. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang hubungan simbiosis yang terjadi pada lebah dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, guru memulai untuk diskusi mengenai ekosistem, kemudian siswa diizinkan bertanya atau menanggapi. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat peta pikiran atau mind mapping sesuai dengan materi tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem yang telah dijelaskan. Dalam hal ini, masih dalam bimbingan guru, agar siswa mendapat poin-poin penting yang telah ia dapat. Selanjutnya ada guru menyiapkan alat-alat untuk membuat mind mapping, yaitu kertas, spidol, dan buku siswa sebagai sumber. Selanjutnya, siswa diberi waktu selama 15 menit untuk membuat mind mapping. Siswa membuat pamflet simbiosis dengan menyebutkan definisi tiap jenis simbiosis berikut. Contoh-contohnya. Kemudian, guru menjelaskan tentang hubungan simbiosis yang terjadi pada lebah dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Dalam hal ini terdapat hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian, siswa menggunakan informasi yang telah mereka peroleh dari kegiatan pembuatan pamflet untuk membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis. Siswa diberi kebebasan memilih simbiosis, apakah itu paratisme, komensalisme, atau mutualisme untuk
topik non-fiksi. Kemudian guru membuka diskusi tentang hubungan yang erat antara alam dengan manusia. Dalam hal ini, alam seringkali menjadi sumber inspirasi dalam kebudayaan manusia, salah satunya tarian. Selanjutnya, siswa diberi waktu 5 menit untuk membaca dengan seksama tentang properti tari daerah. Lalu guru menjelaskan tentang properti tari daerah. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru tentang properti tari dan mencatat poin-poin yang penting. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tentang tari Turuk Langgai. Dan kegiatan inti terakhir, siswa menggunting gambar-gambar makhluk hidup yang terdapat dalam buku siswa dan menempelkannya secara berpasang-pasangan. Setelah itu, menentukan jenis simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang dipasangkan tersebut. Selanjutnya, di kegiatan penutup, siswa mampu mengemukakan hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Selanjutnya, penyampaian kembali mengenai tugas dan doa penutup, kemudian salam. Dalam penilaiannya, di sini terdapat penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Dalam penilaian sikap, bisa melalui observasi atau pengamatan. Untuk penilaian keterampilannya, dalam diskusi saat pembuatan mind mapping mengenai hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Dalam penilaian pengetahuannya, yaitu ada teknik tes tertulis, terlampir 10 soal pilihan ganda. Mungkin itu saja rencana pembelajaran pendidikannya. Dikembalikan kepada Teh Juina. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan mengenai mind mapping. Bagi teman-teman yang masih bingung mungkin silakan. Izin bertanya, Juina. Ya, boleh. Erni, silakan. Jadi kalau misalnya pembelajaran mapping itu, maksudnya bentuknya itu gimana ya? Maksudnya wujud mind mapping itu misalnya bisa berbentuk, apakah misalnya kita isi teka-teki itu merupakan mind mapping atau enggak? Atau mind mapping itu bentuknya gimana aja sih gitu, maksudnya penerapannya gitu. Oke, terima kasih Erni pertanyaannya. Izin menjawab ya teman-teman. Erni, mungkin untuk mind mapping ini lebih ke tadi kan hanya poin-poin pokok-pokok tertentu. Jadi bisa dibuat peta pikiran seperti yang tadi sudah dicontohkan. Bisa juga dibikin itu sih, lebih ke peta pikiran tadi yang udah dicontohkan. Jadi hanya poin-poinnya saja. Seperti ini. Untuk apa? Tujuannya untuk lebih memahami lagi, untuk lebih istilahnya merangkum, tapi dengan cara mind mapping gitu. Supaya siswa juga lebih mudah dalam menyerap atau mengingat informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran yang sedang dipelajari atau telah dipelajari. Seperti itu Erni bentuknya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan ya. Jadi dalam penerapan model mind mapping ini sebelumnya guru itu menjelaskan materi yang akan disampaikan dulu. Misal tadi kan hubungan antar ekosistem dan makhluk hidupnya gitu kan.
Jadi guru itu menjelaskan dulu materi tersebut, kemudian baru siswa tersebut itu diminta untuk membuat kesimpulan dengan menggunakan mind mapping. Nah, mind mapping ini kan dibuat sendiri gitu ya. Jadi lebih dapat menyerap materi itu dengan baik karena mereka yang membuat sendiri gitu. Ya, sekian, terima kasih. Gimana, Saudari Erni? Baik, terima kasih pada Joina dan Dwi. Jadi berarti mind mapping ini kurang tepat lah ya kalau diterapkan di kelas rendah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di kelas rendah bisa dibuat kayak gambar-gambar seperti itu, mungkin. Oke, Joina, terima kasih. Sama-sama, Erni. Mungkin ada lagi, silakan teman-teman yang masih. Dong, Joina. Iya, boleh, Kak. Kan untuk mind mapping ini kan berarti kan kita dibutuhkan yang namanya, si siswa itu dibutuhkan yang namanya keseriusan kan. Keseriusan dalam mendengar, memahami. Nah, lalu bagaimana kalau kalau anak SD kan kadang pikirannya tuh masih kepecah gitu, belum bisa kayak anak SMP, SMA yang udah mulai memfokus gitu. Nah, bagaimana guru nanganin hal itu gitu. Sedangkan ini kan butuh sekali kayak si siswa tuh ngedengar penjelasan guru, memahami itunya guru gitu. Oke, terima kasih pada pertanyaannya. Izin menjawab ya, bagaimana cara siswa mengarahkannya. Jadi pertama-tama mungkin kan si guru ini memberikan, kayak tadi kan guru berperan sebagai mentor ya. Jadi si guru ini mementoring si siswanya untuk mengarahkan. Insya Allah nggak akan ke mana-mana. Setelah gurunya mengarahkan, kemudian juga kan ada beberapa hal yang kayak kenapa di mind mapping ini supaya tidak monoton kan makanya ditambahkan kayak gambar-gambar atau kreativitas mereka. Jadi apalagi anak SD kan kalau disuruh gambar kan asik tuh ya, apalagi gambarnya kayak seperti contoh seperti ini nih. Ada awan, kemudian diwarnai, itu mungkin siswanya akan lebih khusyuk gitu membuat mind mapping karena emang mind mappingnya juga menarik seperti itu sesuai sama imajinasinya mereka. Pokoknya yang seperti tadi dijelaskan itu bahwa peran guru di sini untuk mengarahkan itu sangat penting. Seperti itu. Kira ada yang mau ditambahkan? Atau bagaimana, Fahda? Masih ada yang kurang jelas? Berarti saat pembuatan mind mapping tuh guru tuh tetap kayak memantau, tetap kayak mengeliling ngeliat gitu. Iya, betul. Guru tetap memantau. Cuma untuk pembuatannya itu diserahkan ke siswa. Tapi dengan poin-poin yang tadi sudah diarahkan sebelumnya seperti itu. Oke, makasih. Sama-sama. Terima kasih juga, Fahda. Selanjutnya, teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita cukupkan presentasi dari kelompok 10 tentang mind mapping ini. Semoga teman-teman izin bertanya. Oh, boleh. Maaf ya. Silahkan. Izin bertanya untuk
model ini. Nah, dalam pelaksanaan pembelajarannya itu lebih baik mana ya, secara berkelompok atau perorangan? Oke, terima kasih Teh Hani. Ya. Pertanyaannya. Yang ingin menjawab? Izin menjawab ya. Untuk penerapannya model mind mapping ini sebenarnya lebih baik individu karena kan mereka itu kan membuat kesimpulan untuk dirinya sendiri gitu ya maksudnya. Tapi tapi untuk dilakukan secara berkelompok pun bisa saja gitu. Tapi menurut saya lebih baik atau lebih apa ya? Lebih itu tuh individu gitu. Iya, seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan, jadi dalam individu maupun kelompok itu ada kekurangan sama kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Jadi di individu mungkin siswa akan lebih fokus gitu ke pengerjaan atau ide-idenya sendiri. Kalau misalkan kelompok itu mungkin lebih efektif di waktu. Jadi kan mereka kan kerja sama seperti itu. Jadi waktunya juga lebih efektif seperti itu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Cuma kalau misal kita lihat di penerapannya mau lebih bagus atau enggak atau lebih sesuai sama teknik. Seperti itu Teh Hani. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Teh Hani atas pertanyaannya. Jadi teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin disampaikan mengenai mind mapping ini? Silahkan disampaikan sekarang. Oke, masih ada? Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai model pembelajaran mind mapping dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Neneng. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Zuina dan teman-teman. Kita berikan apresiasi untuk kelompok mind mapping. Yeay, Bisi nggak hafal ini siapa. Ini ada duet maut ini. Setor wajah. Ya, kita doakan semoga Bu Nadia selalu sehat, ya, Dede bayi selalu sehat. Amin. 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 Baik, teman-teman, mengenai mind mapping memang menarik ya. Ada yang beranggapan bahwa mind mapping itu model, ada yang beranggapan strategi, ada yang beranggapan teknik. Anda mau mengikuti yang manapun silakan, yang penting ada landasannya ya, landasan ilmiahnya. Misalnya saya beranggapan bahwa ini adalah model, silakan. Bila memang ada penelitian, ada ahli yang menyatakan seperti itu, dan berdasarkan hasil analisis Anda pun ya seperti itu, ya tidak masalah gitu ya. Hanya bila Anda memilihnya nanti ya, misalnya Anda skripsi mau memilih mind mapping sebagai ya subjek kajian penelitian Anda, menjadikannya model, ya harus istiqomah dari awal sampai akhir, memposisikan mind mapping sebagai model. Jadi cari teori-teori yang mendukung pemaparan Anda bahwa mind mapping itu model, gitu ya.
tidak masalah. Kemudian untuk mind mapping memang menarik ya pada tahap aplikasinya di kelas. Bisa dilakukan secara berkelompok, bisa juga dilakukan secara individu. Bila memang pembelajarannya baru pertama kali dilakukan di kelas Anda bisa memberi contoh terlebih dahulu ya. Misalnya tadi Anda menampilkan di papan tulis misalnya ya, banjir sebagai topiknya. Nanti topik inti kerangka intinya itu main apa tadi ya namanya, main topik ya, yang pertama itu misalnya ya banjir, kemudian di barisan pertama itu coba Zuyina tolong ditampilkan, bisa tadi kerangka mind mapping Ya, bisa Bu, benar. biar tidak bingung teman-teman. Dan saya pun menjelaskannya tidak bingung. Nah, yang ini main point ya. Misalnya topiknya banjir, bisa main pointnya itu penyebab banjir. Kemudian yang main point selanjutnya itu cara penjagaan banjir, gitu ya. Atau misalnya main point yang di sebelah sana itu penanggulangan atau kapan gitu ya peristiwa itu terjadi. Nah, nanti di main point penyebab ya subpoinnya ya satu-satu, misalnya sampah atau hujan besar. Terus subpoinnya apa, jelaskan nanti seperti itu. Nah, itu bisa Anda tampilkan di papan tulis atau Anda membuat bersama-sama ya untuk memberi contoh kepada siswa. Ayo banjir, misalnya tadi ya, penyebabnya apa? Nah, nanti siswa menjawab bersama-sama itu subpoin yang pertama apa, subpoin yang kedua apa, subpoin yang ketiga apa gitu. Agar mereka tahu oh gambaran mind mapping itu seperti itu. Baru nanti mungkin mereka bisa Anda minta untuk membuat sendiri mind mapping mengenai topik yang lain. Atau bisa pada pembelajaran selanjutnya. Untuk anak-anak di kelas awal bisa, hanya memang ya tentu saja butuh bimbingan yang lebih ya. Bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya, tadi menggunakan gambar gitu ya. Tadi kemudian mereka bisa mengkreasikannya dengan krayon, pensil warna gitu ya, spidol dan lain sebagainya. Yang jelas ketika anak membuat mind mapping ini ya diharapkan anak menjadi lebih memahami materi tersebut begitu ya. Kemudian anak yang menjadi materi tersebut melekat di benaknya gitu ya. Jadi misalnya tadi tentang simbiosis ya, simbiosis itu apa saja begitu ya, main poinnya, mutualisme, kemudian yang lainnya nanti subpoinnya seperti apa gitu ya, misalnya bisa ciri-cirinya dan lain sebagainya. Jadi diharapkan ya ketika anak membuat mind mapping itu mempermudah anak, bukan mempersulit anak untuk memahami materi gitu ya. Tapi biasanya memang akan menjadi menarik, apalagi nanti bila dikreasikan dengan warna-warna yang menarik. Nanti hasilnya itu bisa dipajang di kelas, gitu ya, sebagai karya anak, begitu ya. Tadi proyek besarnya bisa secara berkelompok atau misalnya secara individu ya silakan. Yang jelas diharapkan dengan melakukan mind mapping ini anak menjadi lebih ingat, lebih paham mengenai materi pembelajaran hari itu sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Untuk mind mapping, penelitian-penelitian mengenai mind mapping itu sudah cukup banyak ya. Di UPI juga banyak, yang PGSD juga banyak. Bila misalnya Anda tertarik untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan mind mapping, silakan bisa baca-baca skripsi kakak Anda, baik yang di Purwakarta ataupun di kampus daerah lain, di Bandung gitu ya, sudah ada. Saya pun pernah membimbing yang mind mapping, silakan dicari saja. Atau misalnya Anda mau melakukan penelitian mengenai mind mapping untuk topik skripsi Anda, silakan gitu ya. Yang jelas, apapun pembelajaran yang Anda lakukan, ya
semoga memberikan manfaat yang lebih baik bagi anak-anak dan bagi Anda sendiri ya. Semoga pembelajarannya ya lebih menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Untuk anak-anak dan untuk gurunya. Jadi kalau menyenangkan itu jangan hanya untuk anaknya, untuk gurunya juga. Jangan sampai anaknya senang, gurunya menderita ya. Tidak boleh itu. Anaknya senang, gurunya senang ya. Begitu. Baik, kita berikan apresiasi untuk Anda semua. Terima kasih. Zuyina, silakan bisa ditutup. Ya. Baik, alhamdulillah presentasi untuk semua kelompok telah selesai. Insya Allah kita bertemu pekan depan, kita review apa yang sudah kita bahas mengenai strategi pembelajaran di sekolah dasar ya pada semester ini. Jadi kita diskusikan segala sesuatu yang telah kita diskusikan, kita pelajari sebelumnya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, bila belum ada, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan ya. Saya lihat Indri itu senyum terus ya. Dwi juga gitu tuh. Tuh kan cantik-cantik tuh kalau senyum itu Zuyina juga. Baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Jaga terus kesehatan Anda ya. Terapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua bisa menjalani dan menghadapi semua ini dengan baik dan lulus lancar ya. Apa sih Faris cantik kata bagus tuh. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.